Ya, Bu Setia dimulai aja, Bu. Ya, baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pagi yang mulia ini mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan untuk memulai acara kita supaya berjalan dengan lancar. Marilah bersama-sama kita mulai dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, adapun acara kita pada hari ini itu refleksi, Bu, ya, untuk PPL kita yang dari aksi kedua. Untuk hari ini yang menjadi penampil kita adalah Ibu Emma dengan Ibu Leni. Yang pertama, siapa Bu Emma? Bu Emma duluan ya? Boleh, Bu Setia. Boleh ya? Baik, untuk Bu Emma, kami persilakan. Silakan Bu Emma. Terima kasih, Bu Setia, waktunya. Pak Ibu izin share screen ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar
kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk bangun. Ya, jadi dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pengamatan benda-benda di dalam kelas, di sekitar kita, maka kita bisa menentukan bentuk benda dengan tepat. Kita akan membuat sebuah proyek sederhana, ya. Nah, di sini kalian dapat menyusun berbagai bentuk benda dengan menggunakan segitiga berwarna. Ya, nak ya? Nah, jadi manfaat kita mempelajari materi ini, kita bisa mengenal benda-benda dengan bentuk-bentuk bangun, ya, nak ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Misalnya 3 ditambah 4. Hasilnya 7. Coba kita hitung sama-sama, digabung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum memasuki materi kita, ibu minta anak-anak untuk berdiri semua. Kita akan melakukan tepuk semangat dahulu supaya semangat.
Baik, Bu Sutia, sudah selesai videonya. Baik, Bu Emma. Bapak Ibu, Bu Emma sudah selesai menampilkan aksi keduanya. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang mau menanggapi, silakan. Boleh nih, Bu Pera, kasih masukannya. Bu Sutia juga boleh ngasih masukan dan sarannya. Ya, Bu Sutia. Ya, boleh nih, silakan Bu. Bu Emma, videonya pakai apa namanya? Goyang ya? Hasilnya Ya, goyang. itu videonya berjalan, Bu. Video berjalan, Bu. Video berjalan. Iya, Oh, soalnya kan gerak-gerak, Bu. iya, soalnya banyak yang itu, yang apa? Goyang. Iya, Iya, soalnya temannya jalan ngambil. iya, ya, Biar lebih dekat gitu, Bu Leni. ya. Itu aja Bu Sutia. Ya, terima kasih Bu Leni. Vera, gimana Bu? Ada Bu? Vera lagi ngobrol sama siapa lah, Vera. Yang kemarin itu Bu Vera ada masukannya. Masukan dan sarannya, Bu. Gimana Bu Vera? Gak ada suaranya, Bu Vera. Halo, Bu Vera. Gak ada suaranya, Bu. Coba dibuka aja Bu, suara itunya Bu. Belum kedengaran suaranya. Langsung ke Bomol aja mungkin, Bu Setia. Iya, masih apa nih Bu Vera? Jangan bentrok tak jadwal lo. Udah, didengar. Udah deh. Ada kurang ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dengar. Ya Allah. Udah ada kedengaran, Bu Vera, suaranya. Udah ya Kak. Iya, udah. Oke. Untuk penampilan tadi saya lihat alhamdulillah semakin bagus ya dari pencahayaannya. Mungkin memang kalau kelasnya memang agak gelap ya memang seperti itu. Tapi untuk pembagian di LKPD sama pengerjaan yang dilakukan oleh siswa itu udah kelihatan dari terus sintak-sintaknya udah bagus. Jadi memang semakin ke sini udah suara juga udah sangat terdengar jelas cukup gitu. Kalau kurangnya nggak gimana kali ya, nggak nampak lah kurangnya gimana gitu untuk Bu Emma tadi udah bagus. Itu aja Bu Sutia dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Vera. Terima kasih Bu Vera. Ya. Selanjutnya kepada Bu Mulyani, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, baik. Hari ini kita
Ibu-ibu mahasiswa, kita bertemu lagi ya untuk refleksi dari video-video yang sudah dibuat di aksi kedua. Hari ini kita mau melihat kembali apa kira-kira yang masih ada kekurangan. Ibu berharap di dalam forum ini kita saling memberi masukan ya Bu ya. Artinya nanti ketika Ibu uji kompetensi, Ibu benar-benar siap dan tidak ada lagi kesalahan seperti itu. Jadi kawan kan tidak akan marah kalau memang itu ada ada sedikit-sedikit saran dan masukan. Jadi harus berani juga kita. Jangan semuanya bagus, tapi harus ada juga mungkin hal yang mungkin harus Kelemahannya ya, diperbaiki seperti itu. Ya kan Bu Emma kan? Kan Iya, nggak Bu, apa-apa iya. kan Bu Emma? Ya nggak apa-apa Ibu. Iya, memang harus Bukan semakin yang baik membangun. lah. Iya. Memang kan harus sudah semakin baik. Udah berapa kali kita buat ini kan pertemuan aja RPP udah 4 itu kan. Ya Ibu. Nah, jadi harusnya sudah memang semakin baik. Semua memang sudah baik. Tapi kita jangan lupa juga kembali ke pokok persoalan, yaitu bahwa kenapa Iya. ibu-ibu buat model ini gitu ya kan. Seperti Bu Emma hari ini mungkin kemarin kesulitan dalam mengajarkan matematik kepada siswanya. Lalu bagaimana? Itu semalam apa masalahnya? Motivasi juga Bu Emma? Iya Ibu. Ya, motivasi siswa rendah karena mungkin baru kali ini menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Katakanlah ini inovatif kalau menurut saya. Nah, karena apa? Karena semua proses itu memang nampak bahwa siswa yang melakukannya, ya Bu ya. Sedikit tentang ini Bu, Ibu Emma, masukan dari Ibu, apalagi ini kelas 1 ya, dari awal dasar itu kita harus mengajak anak itu berani bertanya. Ibu lihat memang masing-masing ketika ditanya, anak-anak ada nggak yang mau bertanya? Jangan diawali dulu kalimat negatif kita. Nah, kalau ada nggak? Ya nggak ada. Ya kan? Ya Ibu. Dari 4 kali itu langsung semua nggak ada. Ibu gini, aduh kapan lah ini yang kelas 1 bertanya gitu. Karena kita yang mengawali sebenarnya. Jadi Memancing mereka itu masih susah Ibu. memang. Sama Bu Emma, Apalagi saya pun masih kelas gitu. 1 kan Bu. Sebenarnya trik itu ada sama kita guru. Cemana? Karena kita kan udah 1 tahun sama anak-anak. Pasti kita punya teknik sendiri bagaimana dia bisa mau berani bertanya sama kita. Kita juga direfleksi itu seneng Bu, ada perubahan seperti itu. Jadi kalau setiap refleksi ibu pasti gini lah. Pasti setiap selesai kan di kurikulum Merdeka itu dan di semua ya di kurikulum 2013 itu wajib memang kita sebagai guru itu refleksi. Refleksinya begini, di kegiatan pertama anak juga nggak berani bertanya, ya kan gitu kan Bu. Nah sampai nanti ini juga nggak berani bertanya. Seharusnya kita sebagai ibu guru, ya kan, jadi satu pertanyaan yang besar. Kenapa ya anak saya kok selalu ditanya nggak mau bertanya seperti itu? Apa yang kurang seperti itu, ya? Mungkinkah kita mengajarnya terlalu buru-buru? Nah, seperti itu. Atau mungkin kita belum tulus memberikan penguatan kepada anak kita. Kita belum dekat. Kalau semua ibu guru di sini dekat sama siswa ya, pasti anak-anak itu berani lah ibu-ibu. Ibu yakin berani. Kita nggak boleh buat jarak. Jadi sayang kepada mereka, mereka pun berani mencurahkan apa yang mereka tidak tahu. Jadi kalimat yang harus kita lakukan ketika mengajar itu memang kalimat-kalimat negatif itu pelan-pelan kita coba hindari seperti itu ya. Ada nggak yang mau bertanya? Nggak ada. Anak-anak, yuk bertanya yuk gitu. Ayo Ibu seneng ini kalau ada yang bertanya seperti itu. Jadi apalagi kelas 1 kan Bu Emma. Iya Bu. 1 itu kan perlu seperti itu. Senyum ibu gurunya, dekat ibu gurunya. Ibu rasa untuk semua lah keberhasilan
pembelajaran itu kita, Bu, kita ininya. Kita Gurunya ya, Bu. iya, kita dekat sama anak, sesulit apapun seperti Ibu, bisa Ibu ini kan gitu, bisa diatasi. Jadi harus berbarengan dia, bukan hanya modelnya aja kita ini kan gitu. Modelnya sudah bagus, kita sudah buat ya kan, sudah sesuai sintak. Nah sekarang prosesnya itu kita harus dapat gimana kita sebagai guru itu tetap mengaktifkan, tetap mengajak siswa itu semuanya perhatiannya kepada kita, kepada pelajarannya, kepada proses yang kita buat, seperti itu. Jadi nanti dapat dia pemahaman bermaknanya. Di mana dia pemahaman bermakna? Ketika dia berada di lingkungannya, ketika dia di dalam mapel yang lain, misalnya, ini kan matematika kan Bu Emma, Ya, ketika Bu. dia di mapel yang lain di seni, dia buat rumah, oh semalam ini rumahnya seperti ini, oh ini bangun segitiganya. Jadi bangun itu tidak hanya waktu matematika aja dia ingat gitu. Di situasi lain ketika dia jalan-jalan mungkin sama orang tuanya, di lingkungan sekolah, mungkin ada bentuk-bentuk yang sesuai dengan bangun Budaya datar berbentuk. yang baru Ibu ajarkan, ingatannya itu kembali ke yang kita di kelas gitu. Nah, seperti itu, Bu. Ya. Jadi bukan udah ngajar udah selesai, sintaknya udah dapat udah selesai gitu. Artinya kita mau sekarang bagaimana siswa kita itu sampai kapanpun dia paham dengan pembelajaran. Makanya Dapat dibuat ilmunya ya, Bu. ya Bu, makanya dibuatlah modelnya seperti ini gitu. Jadi bukan ikut sintak udah begini udah selesai sintak kedua. Proses pemaknaannya itu cari juga. Nah, seperti itu. Tadi kalau Ibu lihat di dalam video di kelas Bu Emma itu ada segitiga yang roll segitiga. Kenapa mesti dipajangkan saja di dinding? Boleh loh diturunkan. Nah, sambil anak-anak itu tidak nunjuk-nunjuk aja kan bisa diturunkan kan, atau ada benda lain tahrolnya gitu Bu, yang benda konkret. Jadi jangan Ya. hanya mengamati anak-anak apa yang benda-benda, maaf ya Bu, ini Iya, untuk masukan nggak apa-apa Ibu. karena Ibu juga dulu jadi guru mengajarnya seperti itu gitu. Ya, saya pakai itu Bu yang apa? Iya, Penggaris Ibu tahu. segitiga itu. Kalau kecil kan kecil nggak nampak gitu. Itu Padahal bekas origami Bu. iya, padahal benda segitiganya ada di dinding Ibu. Bisa Iya, diturunkan kan saya tadi pakai kan? itu Ibu. Nah, Iya, turunkan saya Bu. turunkan dulu. Nah, Sudah turun. saya gantungin lagi Bu, tapi di Iya. videonya nggak muncul. Ya, makanya ya maksud Ibu itu digunakan. Turunkan. Jadi bentuk yang segitiga itu kenapa dia disebut segitiganya kan perlu juga kita suruh ngitung. Ya, Karena setiap sisi-sisinya Ibu. sisinya ada 3, itu juga. Lalu mana lagi? Nah, yang segitiga ada nggak? Kalau nggak ada, coba lagi yang lain. Misalnya tas segi 4. Kenapa dia segi 4? Yang sederhana aja. Belum lagi dia sisi namanya. Karena ada, ya sisinya ada 4. Belum lagi dia masuk ke persegi, persegi panjang, atau bangun-bangun datar yang lain gitu. Jadi mulai dalam program ini Bu Emma dan semuanya, Ibu minta mengingatkan, kalaupun ibu-ibu sudah paham dan bisa menggunakan model yang inovatif ini, tetap prosesnya yang utama kita harus perlukan. Bagaimana siswa kita itu tetap aktif di dalam pembelajaran kita. Dan Bu Emma, ketika Ibu melaksanakan proyek, Ibu, itu sudah melakukan asesmen tidak? Waktu Ibu melaksanakan proyek, anak-anak melaksanakan proyek, Ya Bu. ya kan? Ya. Ada nggak di situ bisa dibuat jadi asesmen? Iya Bu. Ada. Ada Bu. Ya. Jadi asesmen itu bukan hanya ketika LKPD dikasih yang tertulis ya Bu ya. Asesmen itu ada juga yang kognitif dan non kognitif. Nah, jadi yang mana? Ketika anak-anak bekerja dalam proyek, selain ibu guru mengamati tiap kelompok, ibu juga bisa menilai. Nah, menilai yang namanya asesmen non-diagnostiknya gitu. Ya, ketika mereka aktif, apa yang mereka buat seperti itu. Pilihan mereka ya. Presentasi, ya itu juga bisa kita lakukan gitu.
Nah, jadi jangan kita di kurikulum Merdeka ya Bu Emma Iya. menganggap bahwa asesmen itu harus saja yang tertulis pakai LKPD, udah itu gitu. Nah, Ada di jadi rubriknya Bu, di RPP. ya, maksud Ibu menguatkan untuk kita ya. Jadi ketika berjalan itu sambil juga membimbing siswa, sambil juga kita mengamati dan melakukan asesmen non kognitifnya seperti itu ya. Jadi untuk videonya suara sudah jelas, tapi memang seperti yang dibilang Bu Leni agak goyang-goyang karena berjalan ya Bu ya. Iya Bu, Nah, biar jadi nampak kegiatan anaknya Bu. ya jadi coba dulu gimana dia nanti untuk yang terakhir Ibu buatkan yang ini lebih baik lagi. Berjalan boleh berjalan tapi nggak goyang tuh gimana caranya coba dulu. Iya. Lalu cahaya yang di sudut kayaknya kurang terang. Cahaya yang di sudut jendela Iya agak Ibu. kurang dia, agak kurang terang. Kalau Iya, dia mana? di agak ini sudah Ya ya. soalnya pintunya ditutup kan Bu, waktu itu lah masih apa suasana MPLS jadi agak Nggak agak apa-apa. ribut Bu. Hidupin Orang aja Bu, lampunya bisa dihidup nggak? di pulau nggak ada listrik Ibu. Maaf ya udah nggak Iya apa-apa. Ibu. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi pakai cahaya Berarti alami. iya ya. Ya udah. Tapi itu tadi ya. Jadi nanti bisa lah di ini kan ke Iya saran Ibu. kepala sekolah masukkan listriknya. Iya Hidupkan Bu, belum lampunya. ada soalnya Bu, belum masuk. Iya, Soalnya baik. harus nyebrang laut lagi kan Bu, susah deh. Iya, itu kan keadaan alam namanya. Ya. Baik Ibu Emma, semangat Ibu Emma. Ya, Walaupun Ibu. banyak, karena itu untuk kita perbaikan kita semua, ya. Doa saya yang terbaik untuk semua ya. Terima kasih. Mungkin itu dari Ibu tentang penampilan dari Bu Emma. Mungkin ada Bapak yang memberi masukan. Terima Terima kasih kasih Bu, ya. masukan dan Assalamualaikum sarannya. warahmatullahi. Terima kasih Bu Mul. Baik, kepada Bapak kami persilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bisa dengar suara ini apa, Bu Emma? Bisa Bisa, Bapak? Pak. Bisa Pak, bisa. Ya, baru pas sekali 10 menit sudah sampai sini. Sambil di perjalanan saya lihat tadi Bu Emma ya. Ibu Ya. Emma tadi saya nggak berapa melihat sudah ditulis sih kan bagian-bagiannya ya, sudah ya? Ya Bapak, sudah sintak-sintaknya Pak. Ya, baik. Sintak-sintaknya sudah sesuai menurut Ibu, nanti kan Ibu ungkapkan di dalam PPT itu ya. Iya. Kan? Nah, Iya Pak. Ibu lihat sendiri dari pandangan Ibu sendiri ya kan, bagaimana apakah sudah menuruti urutan-urutan itu gitu. Nah, nanti dari kami, pandangan kami melihat juga. Jadi dua-dua di apa kan, triple check. Nah, tadi sudah disampaikan Ibu apa, Bu Yani ya, itu lebih dalam lagi untuk menghadapi anak-anak itu tadi gitu. Nah, saya melihat tadi di kelas 1 ya. Di kelas 1 Ibu kan tadi mengenalkan roket ya. Ibu Ya Emma. Pak. Iya Pak. Dalam bentuk apa tadi bentuk media roketnya? Itu bukan Bapak, itu dibuat dari bangun segitiga Pak. Dari Bangun segitiga. Ya, dibuat menjadi roket bentuk bendanya. Menjadi roket. Ya. Dari bentuk segitiga itu disusun jadilah sebuah roket. Jadi nanti ini kan PJBL ya? Ya Bapak. Nah, produknya apa? Terakhir? Dari bentuk bangun segitiga itu dibuatlah tadi rumah Bapak. Terus ada roket, kapal yang dibuat anak. Disusun Nanti menggunakan dia membuatnya melalui apa? Media apa? pakai kertas origami dengan karton Pak. Iya, kertas origami. Kertas karton ya? Ya. Seperti Kertas dulu origami ditempel di kertas karton buat Pak. kapal ya? Buat Ya, kapal gitu ya? Ya. Sampan ya? Rumah ya Pak. Rumah gitu ya? Ya. Itu waktu Ibu lakukan udah bisa ya? Alhamdulillah bisa Bapak mereka. Soalnya ada contohnya juga kan Pak di LKPD. Ya, artinya nanti kan itulah dia produk anak itu kan? Iya Pak. Itulah dia produk PJBL-nya. Itu yang mau dikejar itu nanti di situ. Iya Pak. Nah, kemudian tadi ada dalam juga penilaian tadi, apakah ibu apa Bu guru itu
mampu menggairahkan anak, menggairahkan semangat gitu ya. Ya, Bapak. Nah, saya lihat tadi udah bergairah anak-anak itu ya. Ya, Pak. Nah, jadi Semangat. artinya nanti suasana ya semangat itu dilihat, karena nanti itu kan video ini Bu tayangkan, nanti menilai bukan kami lagi. Nah, ini Iya, kan Bapak. kami duluan, nanti menilainya tadi dosen lain. Nah, antusias, bahkan sampai nanti baju ibu pun dilihat, ya kan, baju Dinilai ya, Pak. tanah, iya semua hal-hal Penampilan seperti itu. gurunya ya, Pak. Ya, guru dan juga bajunya juga yang melekat di fisiknya gitu, disesuaikan juga dengan apa kondisi sebagai guru gitu ya. Nah, kalau saya melihat tadi itu tadi kan, jadi kalau di dalam aspek-aspek ini tadi intinya tadi ya sama dengan yang ketika juga penilaian apa itu pengamatan terhadap guru tadi kan, kerja guru ya, Ya. tujuan pengajaran apa sudah jelas, sumber pengajarannya juga, isi pelajarannya ya kan, kemudian strategi yang digunakan. Nah ini karena memang diharapkan di sini kan menggunakan inovatif tadi kan, mengungkapkan abad ke-21 ya kan, membangun komunikasi, kolaborasi ya kan, kreativitas yang 4CS ya. Nah, itu harus kita nampakkan, itu hal-hal yang disuruh menambahkan ya. Nah, yang lalu-lalu itu kan belum ada. Jadi 4CS itu tadi Ibu nampakkan gitu. Nah, lalu saya juga menyoroti dari sisi itu tadi. Nah, kita kan ada penilaian itu kan 3 aspek itu ya. Nah, bukan ke-13 Ibu ya. Saya Ke-13 ya. kurikulum Merdeka, Pak. Nah, Merdeka itu yang tadi 3 yang kata Bu Mulyani ya. Ya kan, jadi pada saat dia apa awalnya kan diagnostik, Ya. memicu pertanyaan ya kan, di tengah dan di akhir. Nah, lalu di luar itu juga Ibu jangan lupa karena ada penilaian sikap Ya, Pak. ya kan. Nah, penilaian sikap itu kadang-kadang jangan lupa kita waktu itu pada waktu dia mengerjakan apa tadi, dia melekat di dalam apa Diskusi tadi kelompok, aspek Pak. keterampilan tadi ya. Ya, Pak. Ketika dia mengerjakan tadi nampak kita betul nggak dia kerjasamanya, bagaimana apanya kan, itu jangan lupa juga nanti dinilai. Nah, saya pikir itu aja mengingatkan. Nah, tentu saja ada dinamika perubahan ya. Nah, dari tahap 1 ke tahap berikutnya ya. Namanya kita melakukan itu tadi harus ada gitu. Nah, Ibu nanti akan terasa sendiri juga bahwasannya yang mana kemarin yang belum ada harus ditampilkan, yang mana lagi yang belum ada. Hingga akhirnya nanti dituangkan di dalam metode STAR ya kan. Dan tanggal 21 ya kan, 2021 ya kita melakukan itu. Jadi saya pikir itu aja dari saya. Nah, terima kasih Ibu Emma yang sudah maksimal. Sama, Bapak. Ya. Terima kasih banyak, Pak, masukan dan Saya sarannya. kembalikan lagi kepada Ibu Setia. Baik, terima kasih Pak masukannya. Baik, untuk selanjutnya kepada Ibu Leni. Kami persilakan Bu. Iya, Bu. Udah, hari ini.
Kedua, anak itu dapat menyimpulkan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan ya. Fungsinya kita harus tahu bagiannya, kita harus tahu fungsinya masing-masing. Yang ketiga, anak itu nanti menyampaikan hasil diskusinya nanti ke depan kelas dengan penuh percaya diri ya. Nah, coba sebelum ibu masuk ke bagian tubuh-tubuhan, apa nih kira-kira dipegang? Udah lah ibu ini. Apa kira-kira nih? Apa? Tumbuhan ya, tumbuhan bunga. Coba perhatikan lagi. Apa saja ini bagian-bagiannya? Apa lagi? Batang. Ya, batang. Apa lagi? Daun. Apa lagi? Bunga. Iya, kita lihat semua ya. Kalau kita lihat slide pelajaran itu ya. Nah, nih, bagian tubuh tumbuhan. Bangga. Bantu Rika. Bagian tubuh tumbuhan. Sebagaimana tubuhnya, tubuh yang terdiri dari atas kepala, badan, tangan, kaki, dan bagian-bagian lainnya. Maka tanaman juga memiliki bagian-bagiannya. Mari kita kenali bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ya, oh. Nah, sekarang kita tanya, ini gambar apa ya? Ya, bunga, indah. Kemudian ditanya, Dwi, ini bagian apa Dwi? Daun. Yang C, bagian apa ya? Bagian buah. Yang D, akar. Ya, nih sama dengan ibunya nih akar. Ini bagian di bawahnya adalah akar ya. Nah, itu adalah bagian tubuh tumbuhan. Nih ada video dari ibu, coba perhatikan dulu. Kalau anak-anak coba kalian perhatikan ada tanaman yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat besar untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuahnya? Tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini.
Nggak bisa kan? Nah, karena itu tadi, karena akarnya itu tidak di dalam tanah. Nah, itulah yang gunanya memperkuat tumbuhan tadi ya. Kemudian batang. Nah, batang umumnya tumbuh menuju cahaya matahari, sehingga batang tumbuhnya berlawanan dengan akar. Fungsi batang: satu, mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Kedua, menopang tumbuhan. Ketiga, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Keempat, sebagai tempat cadangan makanan ya. Nah, itulah itu fungsi dari batang. Kemudian yang ketiga, daun. Nah, daun, pada daun terkandung zat hijau daun disebut klorofil. Daun produsen makanan pertama dalam rantai makanan karena bisa membuat makanan sendiri. Yang bentuk daun ada 4. Ada bentuknya tulang daun menjadi. Contohnya apa itu kira-kira? Nah, daun ubi atau daun singkong. Nah, yang kedua tulang daunnya mirip seperti serikan. Daun apa itu? Daun mangga. Ya, betul. Kemudian tulang daunnya sejajar. Apa itu kira-kira? Ya, kelapa. Kemudian tulang daun melengkung. Coba, apa itu kira-kira? Daun sirih. Nah, ini fungsi daun banyak ya. Sebagai tempat membuat makanan, menyerap sinar matahari, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan alat pernapasan bagi tumbuhan atau respirasi. Bunga, coba lihat bunga apa kira-kira itu? Bunga? Ya, bunga kembang sepatu. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Fungsi bunga: kelopak bunga berfungsi melindungi bunga sewaktu masih kuncup. Yang kedua, mahkota bunga berfungsi sebagai penarik tumpang untuk menghisap madu bunga. Yang ketiga, benang sari merupakan alat teraning jantan. Putik merupakan alat teraning betina. Yang kelima, tangkai bunga sebagai tempat bubuknya bunga. Yang buah dan lidi. Fungsi buah dan lidi: pertama, kulitnya itu berfungsi. Yang kedua, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, membantu kelangsungan hidup tumbuhan dalam proses perkembangbiakan. Saya mengenalkan dari PowerPoint Ibu ini sama video pembelajaran. Anak Ibu diminta untuk mengerjakan LKPD. Nah, gunakanlah dengan gambar pintar tumbuhan. Namanya tapi itu. Bentuknya sudah tetap ya. Ini nanti kelompok putih. Ini kelompok kelopak. Bagikan dulu LKPD. Nah, anak Ibu bisa buka dulu LKPD-nya biar bisa diterangkan sebelum mengerjakan. Coba buka dulu LKPD-nya. Nah, dibaca petunjuknya. Ya, baca petunjuk. Nah, kemudian ini bang pintu. Nah, nanti anak Ibu mencari di koran aja boleh. Di dalam ini juga ada. Nih, ya. Ya, di mana aja juga boleh. Ya, dua-duanya cari nanti bagian-bagian tumbuhan sama fungsinya ya, di mana aja sama di LKPD-nya. Ya. Nah, di sini ada kotak kecil, ini bagian tubuhannya. Yang bagian kotak besar ini adalah untuk fungsi-fungsinya ya. Nih, fungsi-fungsinya ya. Nah, sebelum anak Ibu mengerjakan LKPD ini, tolong dulu dibaca bahan ajarnya. Kemudian yang tak mengerti boleh bertanya sama Ibu. Kamu tuh kayak kita. Ya. Ya, tulis nama. Contoh apa tadi? Kelopak namanya. Ini kelopak. Nah, ini namanya. Buat namanya. Ingat anak-anak semua kerjasama kelompok ini harus saling berpartisipasi dan kita yang menulis. Ya, itu dosa. Ya, satu kelompok
fungsi batang, fungsi buah, dan fungsi bunga ya. Nah, sekarang kita buat kesimpulan bersama. Ya, akar. Cadangan makanan dia Farel, betul. Bunga. Alat untuk? Ya, alat untuk berkembang biak. Buat dan biji tadi, apa fungsinya? Nah, ya, melindungi biji, kemudian sebagai cadangan makanan juga. Nah, jadi yang banyak ya cadangan makanan ya. Buah cadangan makanan, akar cadangan makanan. Kemudian batang juga cadangan makanan. Dari yang kita pelajari hari ini, ada pertanyaan nggak? Zahra? Apa? Wortel termasuk? Iya. Nah, pertanyaan Zahra, apakah wortel termasuk akar? Apa jawabannya? Ya. Iya. Wortel itu termasuk akar ya. Ada lagi yang bertanya? Apa Farel? Kalau bukan singkong. Nah, coba tahu bukan singkong. Apa? Iya betul, yang bilang Andra itu betul. Nah, singkong itu juga termasuk akar. Nah, setelah kita belajar, intinya dengan evaluasi ya, apakah materi yang Ibu ajarkan bisa tercapai ya. Ya, sama Ibu semua. Nah, sebelum Ibu bagikan dulu evaluasinya ya. Ya, semuanya tutup buku ya. Ya, yang belum sekarang saja. Sudah siap semua ini evaluasinya? Ya. Sekarang dalam hasil evaluasi ini mendapatkan nilai yang terbaik ya. Nah, evaluasi kita sudah selesai. Ingatkan lagi ya, Anda semua, bagian tubuh tumbuhnya di akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Ya, sini juga harus kita ingat tadi. Ya, nah baiklah Anda itu semua. Nanti ada tugas. Nah, tugas kedua besok tentang bunga. Dan sebelum betul kita berdoa dulu. Waalaikumsalam untuk semua. Sekian pembelajaran Ibu hari. Terima kasih. Boleh pulang. Itu ya, sekian video pembelajaran saya. Pada Ibu semua berikan masukan atau apa ya, saran untuk perbaikan ke depannya. Baik Bu Leni, terima kasih. Silakan Ibu-ibu, Bapak Ibu untuk masukannya kepada Bu Leni. Bu Emma, Bu Vera, ada masukan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam Sutia Vera ya. Ya, Bu Vera, Ini silakan, Bu. ya, tadi Bu Leni agak di suaranya ya Bu, agak sedikit parau ya, agak kadang kurang jelas suaranya Bu. Kalau untuk tampilan anak yang ke depan itu suaranya udah agak jelas, suara anaknya oke. Kalau untuk pencahayaannya udah cukup bagus dari yang kemarin. Tapi agak suara Bu Leni aja agak parau gitu Bu dengarnya Bu, agak kurang bersih gitu Bu. Itu aja Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vera. Bu Emma, bagaimana Bu Emma? Terima kasih Bu Sutia. Ya, Leni silakan, Bu Emma. izin ya. Tadi dari video Ibu tadi, entah laptop saya atau bagaimana, kayaknya videonya masih blur ya Bu. Tapi entah di laptop saya aja atau gimana, kualitas videonya itu masih blur gitu gambarnya Bu.
Terus detail kegiatannya dibuat ya Bu di situ. Ada ya Bu, Apanya, Bu? detail kegiatannya, Ada. tiap kegiatan. Ada ya Bu? Iya. Oh iya. Nah, itu kan tadi Ibu menjelaskan tentang akar ya Bu tadi. Iya. Nah, kalau menurut saya lebih baiknya kalau Ibu menggunakan eh, media konkretnya langsung Ibu, menggunakan atau ambil akar dari tumbuhan yang Ibu bawakan dari rumah seperti itu Ibu. Ada Tuh. tadi, Bu. Ada Oh, bagian ada ya? ada Oh iya. di awal. Pertanyaan pemantiknya. Oh iya Bu. Iya. Ya hanya itu saja Bu Sutia. Boleh nih. Baik, terima kasih Bu Emma. Boleh nih sedikit masukan dari saya Bu. Ya, Boleh Bu Leni ya. ya boleh, Bu. Dengan senang hati. Tadi Ibu menggunakan apa ya tadi alat peraganya tadi ada tumbuhan ya. Ya, Nah, tumbuhan lengkap ya tadi masukan sedikit dari saya. Alangkah baiknya tadi kan Bu Leni yang apakan tadi kan nyebutkan bagian-bagiannya, nunjukkan tadi. Alangkah baiknya tadi suruh anak gitu, satu orang atau bagaimana gitu. Nanti biar iya. dia yang oh ini bagian ini biar dia lebih apa lebih paham gitu, Bu. Kalau ini kan lebih Iya, Bu. nyata itu. Iya, 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 iya. kemudian Nggak kepikiran juga di situ, Bu. iya, kemudian untuk Iya. bagian-bagian yang lain ya seperti daun atau apa itu kan daun kan ada beberapa jenis Bu ya, ada yang menjari, ada yang menyirip apa. Kalau bisa itu kan lebih konkret bendanya gitu, ada biar dia nunjukin gitu, anak satu persatu gitu. Atau kalau enggak bagian aja lah yang penting dia pokoknya mengerti, paham gitu Bu. Itu sedikit masukan dari saya Bu Lenia. Maaf Bu Iya, ya. iya, Bu. Eh, Terima kasih banyak sarannya, masukannya. Ya, terima kasih kepada Bu Mulyani. Selanjutnya silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Sutia. Ya, Bu. Assalamualaikum Ibu Leni. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sudah berusaha ya Bu Leni ya. Iya, Bu. Ya, namanya usaha tapi kadang-kadang ada mungkin masukan-masukan itu karena yang melihat itu kan tidak kita sendiri, Bu. Ya. Hasil itu bisa dilihat oleh orang-orang yang lain. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Bu Ibu Emah agak blur, mungkin nanti dicoba dicek kembali. Memang tadi agak ada beberapa yang gambarnya memang agak kurang ini, agak terputus atau mungkin Jelas ya, waktu Bu. ngeditnya kayaknya gitu ya kan. Nah, coba nanti diinikan kembali. Benar apa yang dikatakan Ibu Sutia, Bu Leni. Kayaknya dari kemarin-kemarin juga Ibu sudah mengingatkan kepada kita semua ketika memang kita kan dalam proses kenapa model pembelajaran ini kita buat kan dia prosesnya itu kan kepada siswa gitu ya kan Bu, mengaktifkan siswa kita kan. Nah, peran kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator seperti itu. Kalau diperhatikan tadi Ibu Leni sudah bagus, Bu Leni sudah bagus, sudah baik. Namun memang kalau memang alangkah lebih baiknya memang anak langsung yang menunjukkan benang konkretnya. Kalau bisa pun di tiap kelompok ada. Kalau cuma hanya apa ya, tapi ditugaskan sebelumnya gitu, bawa aja di kelompoknya. Jadi anak-anak tidak hanya lipat tangan, menunggu LKPD datang, seperti itu. Memang betul ada aktivitas-aktivitas nyata yang mereka lakukan sesuai dengan pembelajaran kita. Kan nggak apa-apa juga, ada berapa orang itu, satu bawa jenis daun, ya dapatnya juga pun daun mangga satu, daun seperti Bu Setia menjari ini walaupun dia enggak kan tapi dia paham juga pengayaannya dikit dapat gitu. Iya, karena kan enggak pala jauh gitu ya kan Bu. Nah, jadi boleh atau mungkin seperti yang Ibu Leni bawa tadi tidak hanya satu tumbuhan yang Ibu guru bawa. Silakan anak-anak berbagi tugas yang sederhana. Sehingga kalau dia kadang anak-anak ini Bu beda dengan gambar dengan benda yang sebenarnya. Nah, bukan berarti yang gambar kita buat tadi itu salah, tidak. Itu kan sebagai penegas dari pembelajaran kita. Tapi kalau benda tersebut secara nyata disentuh,
dilihatnya, betul-betul, oh coba mana akar gitu kan. Memang betul-betul akar letaknya itu dan fungsinya itu nanti ketika dia berada di lingkungan, baik di sekolah atau apa kan, pembelajaran kita itu menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna seperti itu, ya. Dan tadi Ibu lihat Ibu Leni agak banyak menjelaskan di PowerPoint ya Bu Leni ya. Iya, Bu. Iya banyak Bu. Sebenarnya yang namanya PowerPoint itu inti-inti aja, Ibu bisa singkat-singkat aja. Jadi nggak usah semua bagian yang di situ Ibu masukkan gitu. Jadi Ibu juga waktu menunjukkan itu tidak perlu langsung di situ aja. Ibu juga harus bisa ingat menjelaskan kepada siswa atau mengarahkan kepada siswa tentang yang ini tadi, isi dari PowerPoint tadi, seperti itu. Ini tadi Ibu, kalau Ibu amati, Ibu Leni yang bacakan tadi kan semua. Jadi sebenarnya PowerPoint itu namanya PowerPoint, poin-poinnya aja Bu, selebihnya nanti secara garis besar aja kita taruhkan di situ. Jadi boleh nanti di situ sambil Ibu melihatkan gambar, anak yang jawab gitu, bisa. Jadi memancing juga gitu. Sebelum masuk, ada Bu PowerPoint seperti ini, Ibu tunjuk akar, tapi belum ada jawaban. Kalau itu kan langsung udah ini akar fungsinya apa gitu kan. Ada kita tunjuk akar, tapi habis itu kita lempar ke anak apa fungsinya gitu. Jadi masing-masing berpikir mereka. Udah ya kita coba lihat. Lihat baru muncul jawabannya. Nah, seperti itu. Jadi dia kayak kita sendiri Bu, kalau kita salah menjawab misalnya, lebih ingatan kita lebih lama daripada kita langsung sudah benar dengan jawaban tersebut gitu. Nggak apa-apa mereka pakai bahasa sendiri, tapi memang yang ditanya itu dengan jawabannya itu sesuai gitu. Nah, jadi kita jangan mau definisinya sesuai dengan yang di dalam PowerPoint, tidak. Nah, seperti misalnya di bagian tumbuhan itu anak-anak mana yang menjadi alat perkembangbiakan, siapa yang tahu gitu. Boleh, ini kan langsung Ibu, bunga adalah alat perkembang, maaf ya Bu, kan tadi gitu, langsung ke situ. Jadi jangan dulu diinikan, biar anak yang memproses carinya Bu, cari dulu mereka. Biar dia berpikir, lihat ini bagian-bagian tumbuhan di depan. Yuk. Pernah kamu lihat kan gitu kan, pemantik Ibu kan. Seperti itu. Jadi jangan dulu diberi definisinya secara semua gitu. Jadinya anak-anak itu kan hanya lipat tangan. Lalu LKPD tadi kalau yang konsentrasi dengan Ibu tadi jelaskan, dia bisa jawab. Tapi nggak semua. Tapi sekarang Ibu Leni memang untuk model pembelajaran inovatif ini Bu, memang kita belum terbiasa, tapi harus membiasakan. Harus membiasakan, kenapa? Karena di situ ada proses di situ. Proses anak mempunyai tidak bersifat hafalan dia jadinya. Tapi konsep itu dia paham sampai kapan tuh. Jadi kan kadang kita guru hari ini diajar, besok lupa. Kan gitu ya Bu. Kenapa? Karena itu tadi kita langsung kasih definisinya, langsung kasih banyak-banyak. Seperti anak itu tidak semuanya itu pasti konsentrasinya dengan yang Ibu tunjuk semua tadi. Tapi kalau dia tadi Ibu pancing pertama, biarkan aja dulu, nggak usah dulu dikasih pengertian seperti itu. Nah, baru ketika Ibu kasih LKPD, ketika tadi dia jawab salah di awal, nah lalu Ibu buka, ketika LKPD Ibu munculkan kembali, ini tadi salah saya. Oh ini nih jawabannya, gitu. Ribut-ribut kayak gitu di pembelajaran inovatif itu tidak ada masalah Bu. Jadi disitulah memancing 4C yang disebutkan dalam abad 21 tadi. Jadi memang dia berpikir kritis. IPA itu Bu, di situ enak sebenarnya ngapakan IPA. Tapi itu tadi ya Bu Emma, ya Bu Leni ya, izin ya Bu, betul kan? Iya, Kalau Bu. tadi berarti kita tampilkan gambar aja dulu berarti ya Bu ya. Nanti di slide berikutnya baru fungsinya gitu ya Bu ya. Iya bisa. Artinya bagaimana Ibu memancing dulu lah. Jangan dulu kasih definisinya kepada siswa. Biar aja mereka dengan bahasa sendiri yang menurut
pengalamannya sendiri dan mungkin sebelum pembelajaran ini kan Ibu mau masuk nih materi ini. Iya. Mungkin semalam Ibu masuk anak-anak biar dia juga terbiasa baca buku, Bu. Anak-anak sekarang susah baca buku, Bu. Jadi anak-anak besok kita belajar ini. Itu dan ada di buku halaman sekian-sekian. Coba kamu baca, kamu pahami, kamu buat dulu garis-garis besar di bukumu, buat rangkumannya. Besok ketika Ibu mengajarkan ini, kamu semakin tambah mengerti, nggak apa-apa dulu, Bu. Jadi Iya. dengan kita juga membiasakan dia membaca gitu, membaca dengan memahami, kan dia akan buat garis-garis besar seperti itu. Jadi ketika Ibu masuk ke sini kan dia, oh ini yang semalam saya baca ini, oh ini dia. Nah gitu, jadi memancing dia seperti itu, memancing konsentrasi juga, memancing ingatannya juga. Jadi kita guru ini puas seperti itu, bahwa pembelajaran kita itu anak-anak itu paham. Ya kan Bu? Iya. Kita kan lebih puas kalau pembelajaran itu bisa dipahami anak ya Bu. Bukan Iya, Bu. selintas, udah siap, udah. Besok ya nggak tahu kita anak paham atau enggak. Lalu kita kasih pertanyaan, loh kok nggak bisa lagi? Nah itu tadi, kita memulai ini harus seperti itu dia. Bagaimana anak-anak itu bisa, kapanpun kita tanya, hal-hal sederhana tentang tumbuhan dan fungsinya itu bisa dijawabnya. Walaupun mereka pakai bahasa mereka sendiri, tidak berdefinisi yang seperti ini. Tapi jawabannya seperti itu Bu. Ya Ibu Leni ya. Iya, Bu. Nah, tadi bagus sih, sudah semua sudah baik Bu Leni. Cuma mungkin kita belum terbiasa seperti ini. Nah, makanya di kegiatan inilah kita berlatih ya, berlatih. Seterusnya Bu, seterusnya di dalam pembelajaran nanti ketika ini pun sudah selesai, mohonlah kita semua merubah mindset kita bahwa seperti itulah sebenarnya pembelajaran di kelas kita yang membuat anak-anak itu bahagia. Kan anak-anak bahagia jadinya. Kalau bahagia anak-anak itu kan menjadi modal hidup juga nanti di masyarakat seperti itu. Nah, Bu Leni tadi juga sedikit belum tidak muncul refleksinya ya Bu Leni ya. Iya, Bu. Itu kemarin gara-gara Zoom-nya terpental tuh, jadi saya buyar, Bu. Ya, nggak apa-apa. Itu harus, Bu. Kalau dia di kurikulum Merdeka kan kita terakhir buat refleksi. Itu tadi refleksi tadi gunanya. Untuk murid ditanya. Kadang tadi ada murid yang lipat tangan aja. Pasti aja juga, gimana nak perasaanmu hari ini pembelajarannya. Tapi jujur, jangan kita inikan dulu. Seneng nggak? Seneng Bu. Biar aja apa-apa yang dijawab mereka. Lalu apakah kamu paham dengan materi Ibu hari ini? Nah, gitu. Yang bahasa-bahasa kita bisa inilah Bu, sebagai kita juga refleksi gitu. Kalau memang belum Bu, ini Bu gitu ya kan. Berarti kan kita sebagai guru itu apalagi yang kurang ini ya. Oh, mungkin PPT saya terlalu banyak, anak-anak nggak bisa ini gitu. Oh, coba berarti saya buat garis besar dan tekniknya seperti ini gitu. Jadi bukan berarti yang Bu Leni buat itu belum tidak bagus, sudah bagus, cuma mungkin masukan membangun ya Bu Leni ya. Iya. Iya, Bu. Ya, supaya kita semua itu senang rasanya jadi guru, anak-anak itu bisa puas dan dapat memahami apa yang dipelajarinya hari ini. Jadi oleh-olehnya ada dibawa pulang. Ketika di rumah dia juga lihat pohon di depan rumahnya, ada lihat daun, oh daun itu punya fotosintesis, itu dapurnya tumbuhan untuk buat makanan, gitu-gitu. Oh batang ini untuk penompang. Coba kalau nggak ada batang bagaimana? Boleh-boleh juga Bu ditanya seperti itu sama anak-anak. Kalau anak-anak kalau nggak lengkap dia gimana tuh? Nggak ada batang. Nah biar aja anak-anak ketawa Bu. Namanya pembelajaran yang menyenangkan. Nah, mana mungkin Bu nggak ada batangnya gitu. Anak-anak kalau pohon itu tidak ada bunganya cantik nggak gitu. Karena di bunga itu juga ada mahkota sebagai perhiasan seperti itu. Nah, gitu ya Bu Leni ya. Apa-apa Bu, ngajarnya kayak dunia anak aja gitu, nggak usah kita ini gitu. Nah, jadi ketika dia lihat bunga, oh bunga ini perhiasan sama kayak perempuan. Coba ini kan kalau rambut panjang seneng nggak kamu lihat? Seneng. Coba kalau digundul, cantik nggak? Biar aja ketawa dulu. Nah, kalau gitu juga bunga kalau dia pohon itu nggak ada bunganya cantik nggak? Perhiasannya udah nggak ada. Lalu di situ merupakan dia untuk bisa berkembang biak. Kalau dia nggak ada bunga, dia nggak bisa berkembang biak.
Nah, gitu Bu ya. Iya. Secara ini aja Bu Leni. Jadi paparannya nggak usah banyak kali di PPT Bu. Jadi garis Iya. besarnya aja gitu. Seperti itu. Izin ya Bu Leni ya. Iya, Bu. Untuk masukan ya. Iya, Bu. Memang seperti itu Bu. Sebenarnya untuk abad 21, untuk kurikulum merdeka, seperti itu dia. Jadi memang sebenarnya senang, enak kurikulum merdeka ini, menyenangkan sebenarnya. Kita kasih tepukan, tepukannya jangan itu-itu aja setiap hari. Banyak Bu di YouTube, mau tepuk hebat, tepuk apa gitu. Kasih anak-anak penguatan bagus. Jadi dia cuma kaku lipat tangan kayak kita model mengajar kita dulu gitu. Lipat tangan aja, konsentrasi. Tangan ini bebas sebenarnya, mau apa yang dilakukannya silakan aja. Karena gaya belajar anak itu ada yang kinestetik juga, ada yang gaya belajar visual, ada gaya belajar audio visual, audio gitu. Jadi nggak bisa harus kita lipat tangan aja Bu gitu. Kan banyak ya Bu, anak-anak itu rata-rata kan seperti itu. Konsentrasi itu bisa dari tepukan, silakan. Ketika mereka sudah perhatikan kita mengajar, walaupun dia tidak lipat tangan, dia hanya megang pulpen, dia lihat kita dengan gaya dia, nggak ada apa-apa Bu. Yang penting dia bisa memperhatikan kita, ikut bersama aktif dalam pembelajaran itu. Seperti itu ya Bu Leni. Itulah diferensiasinya nanti Bu Leni untuk kurikulum merdeka. Ya, baik Bu Leni, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa ini. Ya Pak, udah Pak. Sudah Ibu Mulyadi ya? Ya Pak, silakan Pak. Silakan Ya. Pak, makasih. Giliran saya ya? Ya. Ibu Leni. Pak. Leni, Pak. Leni. Iya, Bu Pak. Leni. Iya, Pak. Leni Pak. Bu Leni, Ibu kalau mengajar macam saya ya modelnya. Cepat Mana, Pak? sekali gitu. Cepat gitu. Saya itu kelemahan saya. Cepat sangat kali saya mengajar, tapi nggak masalah karena mahasiswa apanya, ya kan? Mungkin bisa mereka ikuti. Tadi Ibu cepat sekali saya lihat apanya menjelaskan itu. Memang gaya Ibu itu dah. Pas kawan saya motong video katanya memang seperti itu, Pak. Jadi saya lihat sangat ini Bu, cepat kali. Jadi maksudnya kalau nggak gitu gaya Ibu, nah harusnya diubah, ya kan? Tidak bergantung pada video mengejar. Maksudnya itu kan waktu pemotongan saja. Tapi waktu kita menyampaikan itu tadi, ya kan? Nah maksudnya tidak secepat gitu karena ini anak kelas 1, ya kan? Sempat, Pak. Nah saya kelemahan saya di situ. Selama ini memang terlalu cepat saya. Tapi maksud saya itu pun saya ubah juga pelan-pelan. Mungkin Pak. kita juga nanti nampak waktu saya menyajikan begitu. Mungkin Bu Mulyani pun tahu waktu saya mengajar di S2 pun begitu. tapi udah gaya saya berpikirnya cepat gitu. Akhirnya cepat berapanya. Nah, Ibu Mulyani saya rasa bisa mengubah sedikit ya maksudnya tidak terlalu cepat begitu karena agak sulit apalagi kelas 1. Penjelasan Ibu tadi ya. Bu Leni kelas 4 Pak. Bu Leni. Iya. Kalau dari segi pemidian saya pikirkan pemidioan ya, pemidioan. Nah, sudah bagus. Nampak dia tadi kan? Nah, nampak dia semua seperti tadi kan? Nah, Ibu kan kembali PJBL ya? PBL, Pak. Ya, PBL. Oh, PBL. Ya. Ya, jadi artinya ada juga nanti diskusi kelompoknya kan? Memecahkan masalah ya, menyelesaikan masalah ya. Cuman dia tidak dalam bentuk produk yang sifatnya fisik seperti tadi. Ibu tadi ada gambar kapal, gambar apa tadi kan? Roket ya kan? Ibu dalam bentuk pelaporan ya, produknya, laporan ya. Iya, nah, Pak. Artinya teks ya. Nah, iya, bentuk tulisan. Dan masalah dia kan masalahnya kan ada hasilnya itu maksud saya. Nah, kalau saya melihat itu tadi di situ gitu. Nah, ya kan? Nah, karena Ibu harus bisa menginspirasi. Memang itu tingkat tinggi kalau inspirasi. Ya kan? Tentu tidak bisa sampai tingkat itu kita kan mau mencoba gitu ya. Ya, Bu. Nah, ini ya. Nah, ya, itu Pak. aja yang saya ingatkan kepada Bu Leni ya. Iya, Pak. Nah, untuk diubah gitu. Nah, nanti di videonya ya. Ya. Baik Bu Mulyani.
saya nggak bisa lama Bu ya, ini ditunggu nguji. Udah. Ya. Terima kasih. Besok kita mulai lagi dengan Ibu Vera ya, yang tetap Iya, muslim Pak. ini. Lama Bu Vera sudah wisuda ini Bu, S2 beliau. Nah, jadi nanti satu lagi Bu Sutia. Iya, Pak. Terima kasih, Selamat Pak. Nanti kan libur 19 ya. Nah, baru 20 kita metode apa itu kan STAR ya. Nah, itu nanti saya menyajikan metode STAR tanggal 20. Baik, saya kembalikan kepada pemandu kita Ibu Sutia. Terima kasih Pak atas masukannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberi masukan, kepada teman yang sudah tampil. Gimana Bu Emma? Ya, maaf Bu. Lanjut Bu Setia. Iya, untuk berikutnya saya berikan kepada Bu Mulyani. Bu, bagaimana Bu? Ya baik ibu-ibu semua ya, untuk kegiatan hari ini kita kan cuma refleksi ya kan 2 orang peserta ya Bu. Iya Bu. Jadi Pagi lanjut. iya besok berarti ada 2 lagi. Dipersiapkanlah itu. Kita mulai jam 8 juga ya Bu Emma. Iya Bu. Iya. Jadi saya juga berusaha bisa untuk bersama kita ya, karena di sela-sela juga ini Pasti kegiatan sibuk memang banget, Bu. Iya, ya yakin, Bu. ada siswa baru juga masuk, banyak yang mau pindah, mau masuk keluar. Jadi Iya Ibu. belum lagi dinas, tapi nggak apa-apa. Saya berusaha untuk yang terbaik untuk Iya, Bu. Kami berterima kasih ibu-ibu sekali, Bu. Ibu selalu berempat. menemani kami, Bu. Iya. Masuk aja Izin Ibu nggak udah apa-apa. masuk. Membimbing. Ya nggak apa-apa. Saya memang seperti itu orangnya Bu. Iya, Bu. Senang rasanya memberikan apa yang bisa terbaik untuk pendidikan ini gitu ya Bu. Nah, kebetulan juga Ibu juga sering memberikan narasumber bagi guru-guru di kecamatan dari kabupaten. Jadi senang aja sih untuk kita Bagi walaupun ilmu ya, Bu. nggak, kalau kita nggak bisa dekat secara Zoom ini, anggaplah saya dekat-dekat ibu-ibu semua ya. Satu Iya, saat Bu. mungkin mana tahu bisa Bertemu. sampai secara langsung ya. Iya, Tapi Bu. yang penting doa kita semua sehat-sehat aja. Dan Amin. saya Amin. mau semua jangan ini Bu. Apa yang disebutkan Bapak tadi dicatat, karena nanti waktu UKIN memang bukan kami yang nanti menguji. Jadi jangan sampai beberapa bulan ini menjadi ujungnya itu tidak baik seperti itu. Yang penting kita jangan anggap itu tidak penting gitu ya Bu ya. Jadi anggap aja setiap hari itu penting gitu sampai selesai finish sudah gitu. Silakan kita kembali ke apa gitu. Tapi bukan kembali ke jalan yang kemarin, tetap pembelajarannya dirubah. Maksudnya Dibawa ya Bu ya. kita pokoknya dalam ini buat video yang bagus sesuai syaratnya, buat pembelajarannya itu sesuai ininya. Kalau tadi dilihat pakaiannya ininya, kalau ada kita sudah diberi masukan seperti Bu Leni, memang Bu Leni mungkin memang cepet-cepet dari awal juga Ibu dengar Bu Leni itu ngomongnya cepet-cepet ya kan, Ya, memang suaranya sudah terbiasa gitu. Jadi bisa Bu Leni agak-agak coba dilatih, kalau itu sudah diingatkan dilatih pelan, disuruh orang kawan kita dengerin. Oh, terlalu cepat, berarti agak berapa menit diam dulu gitu. Bisa Bu, bisa kayak gitu. Asal kita Jeda ya Bu. asal kita ini berlatih dulu dengan teman. Iya. Gak usah malu. Coba lihatkan dulu. Kok kata dosen saya tadi saya agak cepet-cepet, betul nggak? Oh ya berarti gimana caranya kita pelan-pelan aja dikit. Seperti Ibu Emma tadi, apa kan Ibu Emma? Iya, Bu. Tidak baik. Negatif terus gitu ya kan. Nah, jadi Iya Bu. jadi maksud saya seperti itu ya. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan ibu-ibu semua. Saya bisa berbagi yang baik untuk kita semua. Saya kepingin dan sama Bapak kepingin di akhir itu memang hal terbaik. Jadi ketika nanti ibu di ujian juga hasilnya lebih baik lagi seperti itu ya. Jadi tolong betul-betul lah dibuat.
Tolong apa aja permintaan dari LMS itu dikerjakan. Ada paham yang nggak paham, coba. Kalau saya kan lebih ke pembelajarannya. Kalau hal-hal di dalam, kalau perlu mungkin di WA, WA lah. Berbagi kita di dalam grup itu untuk semuanya mempersiapkan. Jangan kita di sini senasib serasa ya Bu. Jangan bukan pribadi ya. Empat-empat ini satu rasa, satu tim. Harus semua berhasil seperti itu. Jadi Ya, Bu. dapat kasihkan sama teman, itu mungkin jadi amalan kita lah seperti itu ya, Bu. ya seperti itu. Jadi selamat ya Bu Pera, sudah S2-nya dah sah. Iya, Bu. Selamat Bu Ya, nggak Pera. apa-apa. Selamat Ya, Bu Bu. Pera. Ya, Ya, mungkin wisudanya mungkin itu setelah tinggi. ini ya Wisuda tanggal setelah ini 10, mungkin Bu. ada jabatan Nggak tertentu bisa dia jadi nanti. kepala sekolah, Bu. Yang Ya, ikutin PLT Ibu. Kepala Ya, Sekolah SKB, Bu. Udah iya, silakan 3 tahun. silakan. Iya ya, mantap Bu, lah. izin Jadi bertanya, Bu. baik. Apa Bu Bu, Emma? untuk UKIN itu gimana ya, Bu? Penilaiannya apakah seperti sit-in yang uji komprehensif kemarin, Ibu? Ya, Sit-in seperti bersama itu. penguji ya, Bu? Iya, ada pengujinya di situ, di dalam. Kayak Makanya kayak kan, komprehensif kemarin itu ya, Bu? iya, tapi di situ kita ngajar kan. Jadi pakaiannya Bu Jadi kita diperhatikan. menampilkan video seperti itu, Bu, untuk Ya, dilihat. nanti lebih banyaknya, ya nanti lebih jelasnya sama kita sama Pak dosen juga, karena kalau dalam hal ini kan yang lebih apa ya, menilai muara akhirnya itu adalah dosen gitu. Kalau Ibu kan pendamping gitu. Jadi inti-inti apa yang Ibu rasa keraguan, be aja, tanya dan sharekan di grup. Mungkin dengan teman-teman lain seperti Bisa Ibu melihat, Dia Bu ya. kemarin ya pertanyaannya. kan, Ibu Dia kemarin, toh kan kita juga satu apa ini, satu Iya, Bu. kegiatan gitu ya. Jadi jangan berjalan sendiri, tetap berkolaborasi, saling ini supaya nanti persiapannya lebih matang dan kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi izin Ibu, saya izin leave, tapi ini Bapak menguji mungkin. Kan sudah selesai ya waktunya ya. Iya, Bu. Kita ketemu kembali ya. 9.30 kata Bapak, Bu. Iya, ini sebelumnya. Masih ada 5 menit 4 menit lagi. 4 menit. Masih ada 4 menit. Bu, jadi Ya. nanti tanggal 21 itu kompre ya, Bu? Kalau di jadwal ya Bu, Refleksinya, Bu. refleksi ya. Itu menyusun best practice itu ya, Bu? Bukan? Iya, Itu gimana, coba. Bu? Iya, kata Bapak iya tadi. Iya kan? Coba di apa aja lah di WA ke Bapak, karena biasanya pihak Iya, universitas yang lebih paham untuk hal itu. Iya, yang tanya di grup aja, jadi semua bisa secara- tahu gitu kan, iya, bisa baca iya. juga. Soalnya Bu, rencana itu ada mau berangkat Bu, tanggal 1 sampai 22 itu ke Jakarta. Iya, Yang Ibu sekolah Pera. sehat itu seluruh Indonesia. Iya, Ya, Ibu Pera. ansur-ansur aja, Bu Pera. Mulai Sedikit-sedikit. sekarang Bu Pera sudah siap lah. Jangan nanti Bu, udah dari Iya. awal Ibu Udah, sudah Bu, udah. persiapkan. Di Udah, Bu. ujungnya nanti ini kan Bu. Pokoknya Iya. Kan sebelum ini selesai. dipresentasikan, Bu Pera. Hmm. Bapaknya mau lihat. Iya, itu aja. Ya, Jadi best practice-nya dipersiapkan. udah. Ya, selamatlah Iya, Bu. jadi sekolah sehat ya sampai ke Ya Indonesia. Allah, Bu, ini ada aja lah, Bu. Mantap sekolah, Bu Pera nih. Iya, mantap sekolahnya. Iya. Baik. Sekolah Udah. penggerak ya, Bu Pera, Bu? Enggak, Kak, ini yang dari nasional itu sekolah sehat. Hmm. Nah, kemarin Nah. memang. Enggak tahu itu. Ada pula namanya dekat situ. Kepilih ya. Tanggal 2 sampai tanggal 22. Tapi kalau untuk kompre insya Allah masih oke. Kan 1 jam paling ya, Bu ya? Kompre ya, Bu? Iya, yang penting waktu ujian Bu Pera jangan nggak punya waktu ya Bu. Iya, Bu. Kan Itu enggak muara apa-apa, Bu. akhir. Jadi kan memang kita anuin, Bu. Muara akhir Bu, jangan di ujung Iya. nanti Ibu inilah gitu ya. Iya. Yang penting Iya. jaga kesehatan semua. Iya. Persiapkanlah apa-apa yang sudah dikasih tahu itu ya. Kalaupun memang di sela-sela ada seperti ini kegiatan yang lain, ya bekerja sama dengan tim yang baik, yang bagus. Iya. Ya. Iya, Bu. Jadi semangat semua ya. Ya, Bu, tetap semangat, Bu. Izin mohon maaf saya, apa-apa saja masukan dari saya itu
tidak ada kata lain untuk perbaikan untuk kita supaya lebih baik lagi, berbagi ya, berbagi sehingga apa ya, betul-betul lah nanti ibu-ibu yang di sini menjadi guru-guru yang profesional gitu ya kan. Amin, Bu. Pasti nanti ujungnya gajinya juga lebih baik gitu ya kan. Kan itu. Jadi jangan mau ngambil gajinya aja. Tunjukkan dulu sama pemerintah kerja kita. Kinerjanya, Bu, ya, kinerjanya. Profesionalnya. Jadi jangan nanti kita nggak seimbang gitu. Di hati aja lah, Bu. Di hati aja sekarang. Kerja dengan hati ya. Dengan hati. Ya, dengan hati, dan anak itu anak kita itu aja lah ya. Walaupun tidak lahir dari rahim kita, siapapun di kelas kita itu wajib kita kenal. Itu adalah amanah orang tua untuk kita. Jadi kita layak untuk memperlakukannya dengan sebaik-baiknya sebagai kodratnya seperti itu. Ya. Izin mungkin untuk ini boleh nggak Liv ya? Ya, Bu, Tapi boleh, Bapak Bu. masih Boleh, di Bu. dalam. Kayaknya Bapak udah menguji kayaknya, Bu. Ya, berarti udah boleh lah ya. Mungkin Bapak lupa Boleh, ini Bu, ya. karena waktunya juga udah oke nih. Deh ya. Baik ya, Ya. semua ya. Besok kita Ya, ketemu Bu. lagi ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Terima sehat-sehat kasih ya, semua. Bu. Banyak, Bu. Iya, Ya. iya. Bu Leni memang cakep. Cakepnya tuh cepet itu. Bu Pengen Leni, cepet-cepet. Bu Leni di rumah belajar juga agak jangan cepet-cepet dulu sama anak. Iya, Bu. Diusahakan, Bu. Diusahakan dikurangi, Bu. Iya, tapi jangan juga dipaksakan karena kadang ada gaya yang seperti itu, Bu. Tapi Sudah terbiasa ya, Bu. jadi susah. tapi ya sebenarnya Betul, Bu. pelan-pelan bisa. Cobalah. Iya, Memang Bu. agak-agak aneh sedikit di awal, tapi belajar aja. Iya, Bu. Ya, maaf ya Bu Leni ya, tadi Ya, agak Bu. banyak yang Ibu ya, Ibu Emma ya. Ya, tidak apa-apa, Bu. Baik. Ya semua ya, Ibu Jinip ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Terima Ya, kasih banyak, Bu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Bu, bisa nggak difotokan di situ kita berempat, berlima? Di Mana capture. caranya ya, Bu? Pakai handphone aja, Kak, kalau enggak. Pakai HP? Ya, boleh. kirimlah di grup. Temannya Ya. tadi ada Baik, Bu. Bapak ya. Baik, sudah kasih jempol nggak? Bapaknya nggak muncul. Nggak apa-apa lah. Jempol. Jempolnya mana? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Masa kita serius-serius saja ya kan? Sekali Iya, Bu. senyum lah. Biar agak apa ya, santai juga. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Nanti biar sekali menyenangkan. minta ngumpul, Bu. Nanti sekali minta ngumpul jalan-jalan ke Medan ya, Bu. Iya, Boleh. maunya ya, Bu. Pengen ketemu, Bu. Mall. Boleh lah, nggak apa-apa. Penting sehat. Iya, Selesaikanlah ini dulu bismillah, dengan Bu. baik-baik. Iya, bismillah, Bu. Ya, baik, izin ya Bu, izin Lip. Iya, Ibu. Bu. Ya, assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu izin live juga ya. Gimana nih Bu, Pak ininya? Biar aja. Tak apa-apa, bapaknya lagi sibuk. Iya, kayaknya katanya Bapak nguji tadi katanya. Ya, tak bisa ini. Kita live ya. Oke, Bu. Makasih banyak ya Bu. semua Ya, teman-teman. sama-sama.